Tahun termiskin. Aku 300.000 menjual diriku pada Frozen. Menjadi pendiriannya untuk White Moonlight. Aku dibujuk dan diminum oleh teman-temannya sampai perutku berdarah. Mereka bertanya apakah dia tertekan. Dia hanya pengganti. Nanti, demi menyelamatkan Chen Jie. Bai Ningbing melihatku jatuh dari tebing ke laut. Pencari tidak pernah menemukan mayatnya. Dia menjadi gila. Temukan aku di seluruh dunia. 5 tahun kemudian, aku diundang kembali. Temui dia di acara. Dia menatapku. Lingkaran merah di bawah mataku, aku tahu kau belum mati. Aku sudah mencarimu. Aku mundur selangkah. Senyum sopan dan berkarat, maaf. Siapa kau di hati Bai Ningbing? Aku tidak punya nama pacar. Faktanya, itu hanya stand-in Chen Jie. Ini masih sangat low-end. Siapa yang membuatnya menjadi bintang pria bangsawan dengan semua bintang memegang bulan? Dan aku lahir di Hanwei. 300.000 sudah cukup untuk membeli harga diriku. Hari di mana Chen De kembali ke Cina. Topik tentang dia sangat dicari. Bai Ningbing pergi ke bandara untuk menjemputnya ke pesta. Beri aku satu kalimat saja sebelum pergi. Aku tidak akan pulang untuk makan malam nanti. Aku hanya membaca buku selama 1 jam. Dia menelepon lagi. Ada sebotol anggur merah berharga di lemari anggur. Anda menemukannya dan datang ke restoran untuk mengantarkannya. Saya terganggu begitu saya memasuki keadaan belajar. Tutup telepon. Dan aku menghela napas. Atau pergi ke lemari dan menemukan botol anggur itu. Diantarkan dengan mobil. Di kotak restoran dengan privasi yang sangat baik. Tengah. Itu adalah Chen De dan Bai Ningbing seperti bintang yang memegang bulan. Dia mengenakan setelan perak bercahaya. Duduk di sebelah Bai Ningbing. Keintiman. Semua orang mengambil barang. Chen Jie akhirnya kembali. Kamu tidak tahu sudah berapa lama Ningbing menunggumu. Aku berjalan mendekat. Berdiri diam di depan Bai Ningbing. Aku menemukan anggur merah yang kamu inginkan sesuai label. Seharusnya baik-baik saja. Itu adalah suasana yang luar biasa harmonis. Karena kedatanganku membeku sejenak. Meletakkan botol. Aku berbalik untuk pergi. Chen Jie berkata ringan di belakangnya dan berhenti. Anggur sudah terbuka, tuangkan untuk kita. Aku menoleh. Dia tanpa sadar menatap Bai Ningbing. Dia mengenakan kemeja yang tidak dikancing. Bersandar di sandaran kursi. Lihat aku dengan mata samar, apa kau tidak mengerti? Aku bisa mengerti. Aku akan keluar dan mengambil pembuka botol untuk seseorang. Saat kamu keluar. Pertanyaan Chen De datang dari belakang. Inilah yang kamu suka sekarang. Bai Ningbing diam. Teman-teman di sekitarnya berdebat untuknya. Jangan marah, Chen Jie. Suster Ningbing hanya memilikimu di hatinya. Ya? Aku tidak bisa menyalahkan Suster Ningbing. Dia yang sudah menguntit. Tidak bisa pergi. Cukup lama. Chen Jie masih menolak melepaskanku. Dia sedang menahan napas dan memintaku membuatkan roti sup untuknya. Lalu dia tersenyum dan bertanya aku lulusan universitas mana. Universitas Politeknik adalah sekolah yang begitu terkenal. Apakah mereka tidak mengajarimu tentang harga diri? Dia menjadi wajah. Tiba-tiba dia mengangkat tangannya dan menuangkan sebagian besar sup ke kepalaku. Dia mengganggu Suster Ningbing dengan wajah mati. Aku hanya ingin memanjat cabang tinggi. Cairan membasahi pakaian. Meninggalkan rasa panas di permukaan kulit. Bai Ningbing memegang tangan Chen Jie. Dengan lembut menenangkan. Bahkan tidak menatapku. Aku membelikanmu jam tangan khusus yang kamu suka. Jangan marah padaku, oke? Teman-teman yang telah mencemooh menempatkan merah dan putih. Campuran bir penuh dan didorong di depanku. Minumlah dan minta maaf pada Chen Jie. Orang lain berteriak. Sia-sia saja dia minum anggur semahal itu. Di lingkaran pertemanan Bai Ningbing. Chen De adalah cahaya bulan putih semua orang. Jadi tak ada yang merendahkanku. Mencoba mempersulit dan menggoda. Milisi putih tak kunjung berhenti. Terlebih lagi, kali ini di depan Chen Jie.
Aku mengambil segelas anggur keruh. Minumlah semuanya. Rasa panas yang hebat yang disebabkan oleh alkohol menyebar dari tenggorokan ke perut. Air mata mengalir dalam sekejap. Aku membungkuk. Aku tak bisa menahan diri untuk tidak berpegangan pada desktop dan muntah kembali. Jangan kehilangan nafsu makan dan keluarlah. Bai Ningbing dengan santai mengambil pembuka botol dan melemparkannya ke. Aku tidak memegang kendali. Memukul keningku. Setelah sengatan tajam, darah menyembur keluar. Menuruni pipiku. Dan dia berhenti. Tanpa sadar berdiri dan melangkah ke arahku. Aku mencengkeram keningku dan membungkuk. Berbalik dan bergegas keluar. Aku mandi sesampainya di rumah. Pengobatan luka yang sederhana. Hanya untuk mengetahui bahwa milisi putih juga telah kembali. Kelihatannya dia tidak baik. Aku agak mengerti. Chen Ze bertengkar denganmu. Fang Yuan memarahinya dengan dingin. Melenggang menghampiriku. Meletakkanku di samping tempat tidur. Goyangan lampu. Cahaya membuatku memejamkan mata tanpa sadar. Tapi ada air mata yang tak bisa berhenti mencuat keluar. Ia berhenti sejenak. Mencubit daguku. Memaksaku mengangkat wajah. Kenapa kau menangis dan merasa dirugikan? Fang Yuan, bukan berarti kau bilang kau menyukaiku. Asalkan kau bisa tetap di sisiku. Identitas apapun baik-baik saja. Ciuman di bibir memiliki kekuatan ganas. Tak lama kemudian aku merasakan rasa manis darah. Bai Ningbing memerintahkanku untuk mengajarimu segala hal yang kulupakan. Pejamkan matamu. Matamu paling tidak seperti matanya. Dalam gerakannya yang tidak terlalu lembut. Rasa sakit menguat. Saat aku membuka mata dengan kelabakan. Baru saja bertemu dengan tatapan gelapnya yang entah kenapa. Seperti semacam katarsis emosional. Tiba-tiba mengerti. Aku membuat Chen Ze tidak senang. Bai Ningbing sedang menghukumku. Aku diliputi rasa malu yang besar. Dalam keadaan kesurupan, aku memikirkan masa lalu. Ketika kami pertama kali bertemu. Aku adalah seorang siswa yang melarat. Dia adalah Tuan Bai yang superior. Di bar tempatku bekerja. Dia sedang mabuk. Lihatlah wajahku dan marahlah. Jangan memakai wajah seperti dia. Melakukan hal tercela seperti itu di sini. Kemudian, kakekku yang bergantung padaku seumur hidup, jatuh sakit. Aku telah meminjam dari semua platform. Masih 300.000. Untuk 300.000. Aku menjual diriku kepada milisi putih. Berinisiatif memberi pelukan. Harganya adalah dia tidak akan membiarkanku terus bersekolah di sekolah pasca sarjana. Penggantinya harus terlihat seperti pengganti. Nada suaranya datar. Beberapa kata memutuskan hidupku. Bukankah kamu bilang kamu menyukaiku? Tinggallah bersamaku setidaknya selama 3 tahun. Jangan kemana-mana. Awalnya, Chen De meninggalkannya untuk kuliah di luar negeri. Bai Ning S tidak akan membiarkan hal yang sama terulang kembali. Sejak hari itu, impianku untuk penelitian lebih lanjut benar-benar menjadi mimpi yang jauh. Kakek tidak selamat dari komplikasi setelah operasi. Setelah setengah tahun, aku masih pergi. Kesurupan. Duduk di kuburan sepanjang malam. Hujan turun di tengah malam. Sebuah payung tiba-tiba muncul di atas kepalanya. Ini es putih. Dan dia menatapku. Nada mengandung kelembutan. Berapa lama kamu akan tinggal di sini? Aku akan menemanimu dan kita akan bersama selama 3 tahun. Aku merawatnya dengan baik. Di beberapa celah. Ada juga periode kehangatan yang singkat. Tapi aku tahu bahwa Bai Ningbing sebenarnya merendahkanku. Itu juga saat dia bertemu kembali dengan beberapa anak kecil. Aku akan menjemputnya. Mampir beberapa orang berkuda merah. Mereka menatapku. Dia tersenyum dan berkata bahwa dia memang agak mirip dengan Chen Ze. Kudengar dia adalah mahasiswa terbaik Universitas Politeknik. Apakah Anda juga melakukan proyek paten? Benar atau salah? Bagaimana Anda melakukan proyek? Mahasiswa terbaik ada di sini untuk tampil untuk kami. Aku mengepalkan telapak tangan dan menatap mereka.
Ilmu pengetahuan adalah bisnis yang serius. Ini bukan untuk memukul dan tampil. Pria yang memimpin dalam ejekan tampak menghina. Berbicara tentang penelitian ilmiah. Bukankah itu hanya untuk menjual dirimu harga yang bagus? Botol itu didorong ke depanku. Apakah kamu tidak menyukainya? Kemudian minumlah. Setelah minum botol ini, biarkan Ningbin pergi bersamamu. Dari awal sampai akhir. Bai Ningbin sudah menatapku di sofa. Mungkin karena mabuk. Ketika seseorang yang selalu bersikap dingin melihat ke atas. Sudut bibir sedikit terpaut, mari minum dengan malas. Biarkan semua orang melihat asupan alkoholmu. Aku terdiam selama 2 detik. Tanyakan padanya apakah Chen De berdiri di sini hari ini. Apakah kamu akan membiarkannya minum juga? Bai Ningbing mengalami kebakaran besar hari itu. Dia menyambar gelas dengan tangan ke bawah. Pukul aku langsung apa kamu? Bandingkan juga dengannya. Dia tidak semurah dirimu. Saya tidak akan menjual diri saya seharga 300.000. Aku mengedipkan mata masamku dengan keras. Ambil gelas anggur yang menggelinding di tanah. Aku hanya akan meminumnya. Nyawa orang miskin tidak berharga. Terlebih lagi, martabat. Aku memang mengambil 300.000 darinya. Inilah yang pantas kudapatkan. Sebelum Chen Ze pergi ke luar negeri. Sudah menjadi bintang pria alis populer. Kali ini, setelah melintasi putri dan kembali, ada film yang tak terhitung jumlahnya. Dia menelepon dan mengatakan dia baru saja kembali ke Cina. Kekurangan asisten yang berguna. Saya melihat alun-alun di sekitar Anda bagus. Seperti melayani orang. Bai Ningbing terdiam selama 2 detik. Dia terkekeh, bukan? Bai Ningbing berkata dengan ringan bahwa karena Anda membutuhkannya. Maka aku akan membiarkannya lewat. Aku mengikuti Chen De masuk ke dalam kru syuting. Interval istirahat. Bawa nomor 2 rumah Lin untuk mengobrol dengan saudara Chen Ze. Asisten Anda sangat mirip dengan Anda. Hanya saja mata tidak terlihat seperti itu. Dia memiliki tahi lalat air mata. Terlihat lebih lembut darimu. Keluarga Lin awalnya adalah protagonis pria dari drama ini. Sayangnya, Chen De kembali ke Cina dengan tendangan bersila. Hanya mengambil karakternya. Dia kesal. Aku mengatakan ini dengan sengaja untuk mengisolasi Chen Ze. Benar saja, wajah Chen Ze berubah. Tatap mataku. Bagaimana bisa makhluk nyaris tidak menyamar? Sepulang kerja di sore hari. Dia bilang dia kehilangan arlojinya. Itu masih ada saat aku merekam adegan di tepi danau. Itu pasti jatuh ke air. Dia melihat sekeliling. Akhirnya mendarat di atasku. Kamu pergi ke danau dan bantu aku menemukannya. Ketinggian air danau buatan tidak tinggi. Kan hanya mencapai pinggangku. Aku berendam di dalamnya. Membungkuk dan menyentuh lumpur di dasar danau sedikit demi sedikit. Matahari terbenam semerah darah. Saat malam tiba. Cahaya menjadi gelap inci demi inci. Aku tahu bahwa Morizawa lah yang sengaja dibuat malu. Semua orang menyaksikan dari pantai dalam diam. Tidak ada yang akan membayar asisten yang kurang dikenal. Maju ke depan. Jari-jari putih dan keriput oleh dinginnya air danau. Ketika aku mengambilnya. Kamu di atas musim gugur. Tiba-tiba aku teringat ketika aku masih kuliah. Aku berendam di lab mengerjakan proyek lulusanku. Jaga tanganmu tetap kering dan rapi. Ambil tabung reaksi sensitivitas budaya dan pilih untuk mengamati hasilnya. Data log. Baik kakak senior maupun mentor berkata. Aku murid yang sangat berbakat. Pasti bisa menempuh perjalanan jauh di jalan ini. Tapi kehidupan orang biasa tak tahan dengan sedikit badai. Sedikit twist bisa menghancurkan segalanya. Jelas hanya 3 tahun telah berlalu. Hal-hal jauh yang tampak seperti kehidupan lampau itu. Akhirnya, ketika hari benar-benar gelap. Penata gaya membuka mulutnya kepada saudara Chen Ze. Menemukan jam tangan Anda. Di meja penata rias. Mungkin aku tak sengaja meninggalkannya di sana. Chen Ze mengambil jam tangan itu. Melemparkannya ke dalam tas Hermesnya. Ayo naik, Fang Yuan. Bersihkan dirimu. Jangan bertingkah seolah aku mengganggumu.
Bai Ningbing akan datang menjemputnya sepulang kerja. Aku basah. Duduk di bawah beberapa pohon pir di luar lokasi syuting. Entah sudah berapa lama. Rolls-Royce hitam itu kembali berputar. Bai Ningbing keluar dari mobil. Datanglah padaku dan pulang dan ganti pakaianmu. Aku tidak mendongak. Dia sedikit melembutkan nadanya, jangan salahkan Chen Zi. Dia hanya kesal. Hanya curhat dan kamu akan baik-baik saja. Tidak sulit untuk melihatku. Bai Ningbing kehilangan kesabaran dan itu hampir cukup. Fang Yuan, dengan siapa kamu marah? Mengendus. Menahan air mata. Mendongak menatapnya, es putih membeku. Sudah 3 tahun dan sekarang Chen De kembali. Tolong biarkan aku pergi. Dia sedikit datar. Kemana kamu berniat pergi? Aku mengambil tas kanvas di sebelahku. Mengambil kertas darinya. Saya melamar penelitian mendalam di universitas asing ternama. Mahasiswa, mereka telah mengirimi saya pemberitahuan penerimaan. Suara itu belum jatuh. Bai Ningbing dengan kasar menarik halaman-halaman itu. Dicabik-cabik. Dia bersandar di pergelangan tanganku yang basah. Mendorongku ke dalam mobil dan panas. Telapak tanganku dekat dengan lenganku yang dingin. Suhu berangsur-angsur berlalu. Di lampu depan yang redup. Bai Ningbing menatapku dengan mata dingin. Jangan pernah memikirkannya. Kamu tidak akan kemana-mana. Fang Yuan, kamu adalah pacarku. Aku tidak kembali ke lokasi syuting setelah hari itu. Bai Ningbing membantu Chen Zi menemukan asisten baru. Dan menempatkanku di perusahaannya. Menjadi asisten pribadinya. Kamu akan mengikutiku mulai sekarang. Dia selesai mengetik pena di tangannya. Lihatlah ke arahku. Melembutkan nada sedikit. Hari itu di lokasi syuting. Tetangga dalam ruangan. Sengaja memancing hubunganmu dengan Chen De. Aku sudah menyapa. Tidak ada yang akan memanfaatkannya untuk syuting lagi. Lihat aku tidak memiliki ekspresi dan tidak menjawab. Es putih telah menjadi peringatan dengan hujan. Jangan memaksakan keberuntunganmu. Apakah aku memaksakan keberuntunganku? Lin Jia hanya dirampok karena peran. Mahasiswa baru tidak puas dan sengaja merangsang Chen Zi. Siapa pelaku sebenarnya? Bai Ningbing dan aku sama-sama tahu betul. Hanya karena aku membuatnya kesal tempo hari. Dia mengabaikanku dan basah kuyup. Dia sengaja menyiksaku di dalam mobil untuk waktu yang lama. Aku mengalami demam rendah beberapa hari ini. Linglung setelah minum obat. Aku tidak memiliki kekuatan untuk berdebat dengannya. Tundukkan saja kepalamu sedikit, aku tahu. Malam harinya, setelah Chen Zi selesai bekerja. Aku mengantar Benedict untuk makan malam bersamanya. Begitu kau melihatku. Dia memeluk suaranya dan berkata Ningbin. Aku tidak ingin bertengkar denganmu. Jangan membawa sesuatu yang tidak berselera untuk minatku. Bai Ningbing Tiantou melirikku. Pergi tunggu di mobil. Aku menganggukkan kepalaku. Berbalik dan pergi. Di telepon. Itu email dari tutor yang mendaftar ke sekolah. Surat penerimaan telah dikirimkan kepadamu. Kapan aku bisa melapor ke sekolah? Aku membaca resumenmu. Aku telah melamar beasiswa tertinggi untukmu. Aku menantikan untuk mengajarimu bakat seperti itu. Siswa pekerja keras. Aku mengumpulkan telapak tanganku di udara. Seolah-olah ini akan menangkap mereka yang terkoyak oleh milisi putih. Rusak dan kemudian hilang pecahan surat masuk. Bai Ningbing tidak pulang malam itu. Dia mengirimiku pesan untuk mengirim Chen De pulang. Jangan tunggu aku. Menginap di sana untuk malam? Dia tidak baik. Itu bukan sesuatu yang memenuhi syarat untuk kamu tanyakan. Aku pergi ke pemakaman pinggiran kota. Kakek telah dimakamkan di sana selama lebih dari 2 tahun. Foto berutang di batu nisan. Diambil saat ia sekarat. Ia sakit keras saat. Uang yang ditabung selama bertahun-tahun. Menunggu rasa malu dipinjam dari guru dan teman sekelas. Disatukan, masih kurang lebih 300.000. Untuk milisi kulit putih. Itu hanya minuman yang ia minum bersama teman-teman semalaman. Sebuah jam tangan untuk kelas laki-laki.
Tapi bagiku, itu hanya uang yang tak bisa melupakannya. Setelah operasi, kakek menggandeng tanganku bertiga dan menyuruhku untuk tidak. Karena uang itu tak layak disebut pada milisi kulit putih. Kita sendiri tak menganggapnya serius. Maka selama 3 tahun ini, aku telah mendengarkan milisi kulit putih. Tak peduli betapa tak masuk akalnya permintaan itu, ia akan menyetujuinya. Tapi aku ingin menghabiskan sisa hidupku. Apakah kau terus menyia-nyiakan cita-cita dan pengejaranku di sini? Pemakaman kosong. Hanya angin dan Chongming. Kakek di atas batu nisan menatapku dalam diam. Dia tidak akan pernah menjawabku lagi. Sore itu, tiba-tiba orang yang kukenal menemukanku. Itu Lin Jia dan Chen De di lokasi syuting. Kebanggaan relatif Zhen Feng. Ada rasa malu di sekujur tubuhnya. Dia duduk di sudut kafe. Tanyakan padaku apa yang Chen Ze lakukan padamu. Kau pasti marah. Aku tahu kau akhirnya berhasil sampai ke milisi putih. Begitu dia kembali, semuanya hancur. Aku memotretnya dan Bai Ningbing. Foto menghabiskan malam bersama. Selama pemaparan, kau berdiri dan mengatakan bahwa kau adalah pacar yang sesungguhnya. Dia hancur. Satu-satunya cahaya bulan putih sebenarnya 3 ketika 3 sampah. Hehe, aku menghabiskan segelas limun utuh. Menggelengkan kepala dan menolak. Tapi aku meremehkan kegilaan keluarga Lin. Karir aktingnya yang paling membanggakan mudah dihancurkan oleh es putih. Telah kehilangan akal. Inilah malam. Kemesraan antara Chen De dan Bai Ningbing adalah pencarian panas. Yang disebut wahyu orang dalam. Bai Ningbing punya pacar. Sudah bersama selama beberapa tahun. Aku pernah melihat mereka makan bersama. Orang itu sama sekali bukan Chen Ze. Untuk membuktikan bahwa apa yang kukatakan benar, dia juga mengirim foto. Karena itu candid. Kualitas gambar agak buram. Tapi masih lihat. Pria di foto itu berambut pendek. Tipis. Tahi lalat air mata di ujung mata. Dia melihat ke atas. Melihat wanita di seberangnya dengan mata cerah. Dan aku melihat gambar ini dan aku benar-benar tercengang. Ini 2 tahun yang lalu. Tidak lama setelah kakekku pergi. Suasana hatiku sedang buruk. Bai Ningbing membawaku ke rumah baru. Sebuah restoran khusus. Makanan di sana berasal dari kampung halamanku. Sama seperti kebiasaan kakekku yang puluhan tahun. Aku menggigitnya. Aku tahu dia sengaja membawaku ke sini. Jadi mendongak. Ucapkan terima kasih padanya dengan serius, terima kasih telah pergi dengan sia-sia. Dia tersenyum di sudut bibirnya. Apakah Fang Yuan memanggil pacarnya dengan sebutan itu? Dia memintaku memanggilnya Beku. Aku tidak bisa terbiasa dengan kemesraan semacam itu. Kamu hanya bisa memanggilnya dengan nama. Aku tahu kemudian. Begitulah aku tumbuh besar memanggilnya. Fang Yuan, aku kembali sadar. Aku melihat Bai Ningbing memasuki pintu dengan wajah terbungkus es. Melangkah ke arahku. Dia mengangkat tangannya dan menampar wajahku. Meraih kerahku lagi. Mendorongku ke tepi meja. Sebuah foto terlempar keras di depanku. Dan di sanalah aku duduk di kafe bersama tetanggaku. Di sudut remang-remang. Suaranya dingin, apalagi yang tidak bisa membuatmu puas? Jika bukan karena wajah ini. Ini agak mirip dengan Chen Ze. Ketika kakekmu terbaring di rumah sakit. Kamu bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk menjual dirimu padaku demi uang. Sekarang sudah selesai. Anda dan orang lain bekerja sama menjebak Chen Ze. Bagaimana bisa ada pria sekejam Anda? Rasa sakit membara di pipiku. Dicekik kerah baju yang terkepal. Perasaan lutut ini datang bergelombang. Aku membuka mulut. Beberapa bukaan yang sulit bukan milikku. Aku menolaknya, Bai Ningbing menolak mempercayainya. Dia meraih daguku dengan keras. Melihat ke atas dan ke bawah wajahku. Ini seperti aku tidak sabar untuk menekuk sepotong daging dengan mataku. Cibiran setengah dihargai, barang kelas 3 sangat murah. Dia melepaskannya. Lihat aku jatuh lemas ke tanah. Membanting pintu. Arah pencarian panas segera berubah.
Teman Bai Ningbing berdiri untuk mengklarifikasi. Katanya aku bukan pacarnya. Tuan Bai melihatnya dengan menyedihkan pada awalnya. Jadi saya membantu keluarganya membayar biaya pengobatan. Aku tak menyangka dia akan terjerat mulai sekarang. Saya selalu ingin muncul dan memanjat cabang yang tinggi. Makanan di foto. Bai selalu ingin menjelaskannya padanya. Bai Ningbing membuat orang merilis beberapa foto. Karena saya adalah seorang pelayan di sebuah bar. Dilecehkan oleh tamu. Tapi sudut bidikannya terlihat seperti penolakan. Dan Lin Jia makan malam dengan investor. Akhirnya, foto kami berdua di kafe. Beberapa orang sampai pada kesimpulan bahwa karakter Lin Jia dirampok. Menyimpan dendam. Bergabunglah saja dengan pria pertunjukan malam ini untuk membuat kuning. Yao Bei dan Chen De sangat menyedihkan. Nomor telepon saya terungkap. Ribuan pesan teks kasar membanjiri. Seseorang mengeluarkan ID saya. Minta sekolah untuk menggunakan alasan karakter buruk. Pencabutan ijazah dan gelar saya. Dan Chen Zi. Itu telah diseret bersih dari badai opini publik. Malam berikutnya. Dia murah hati di Weibo-nya. Posting foto cincin berlian. Bertunangan, banyak orang mengirimkan berkah mereka di area komentar. Surat kabar online terhadap saya meningkat. Aku bahkan tidak bisa melihat ponselku selama berhari-hari. Milisi putih tak pernah kembali. Aku sakit perut lagi. Pergi ke rumah sakit untuk mendapatkan obat. Tapi diikat di van putih. Di pabrik yang ditinggalkan di tepi laut. Aku melihat Motsuzawa yang juga diculik. Jas mahalnya ternoda debu. Menjadi compang-camping. Diurus dengan hati-hati. Rambut pendek seperti sutra, acak-acakan seperti rumput kering. Dia menatapku dengan kesal. Kamu lagi. Saya memiliki bibir sensitif. Saya harus mengatakan itu. Apa hak Anda untuk berbicara dengan saya seperti itu? Ningbin yang malang dan malang sama sekali tidak mencintaimu. Jika bukan karena Anda terlihat seperti saya. Saya bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk tetap di sisinya sebagai pengganti. Dia kehilangan kesabaran. Bintang pria yang selalu di atas. Dipermalukan dengan cara yang paling brutal. Terjebak di pabrik berdebu. Bahkan tidak bisa minum seteguk air bersih. Dia memarahi, menggertak, dan memancing. Tapi hanya dengan imbalan penculikan, pukulan dan tendangan. Rebus selama 2 hari. Tetangga itu muncul. Aku menghela nafas dan kurasa itu kamu. Dia menatapku sambil tersenyum, kamu melihatmu. Demi milisi kulit putih. Dia tidak mempertimbangkan situasimu. Sekarang kamu dan Chen Ze ada di sini. Jika hanya satu orang yang bisa diselamatkan. Aku ingin tahu siapa yang akan dia pilih. Sebenarnya, jawaban atas pertanyaan ini tidak memerlukan verifikasi sama sekali. Jadi ketika seruling sumur terdengar jauh dan dekat. Keluarga Lin dan orang-orang yang dia pekerjakan. Dengan tergesa-gesa mendorongku ke tepi tebing. Aku hanya dengan tenang lupa untuk melihat Bai Ningbing. Dia bahkan tidak menatapku. Lihat saja Chen De jangan takut. Chen Ze, yang selalu sombong, meneteskan air mata. Dia merokok ya. Meneriakkan nama Bai Ningbing satu persatu untuk menyelamatkanku. Membeku. Aku menyaksikan ombak putih bergolak di bawah tebing. Tidak berbicara. Tetangga bertanya apakah saya tidak akan berjuang. Tidak, bisikku sedikit lelah. Mereka sepertinya mengatakan sesuatu yang lain. Tidak lebih dari menegosiasikan syarat dan ketentuan. Perutku semakin parah. Lapisan keringat dingin keluar di dahi dan punggungnya. Akhirnya, dia mendengar suara Bai Ningbing. Aku akan menyelamatkanmu juga. Lihat aku. Kamu menatapku. Aku tidak mengangkatnya. Kepala hanya mendengar tetangga mencibir dan berkata. Tidak begitu baik. Bai Ningbing, saya telah bekerja keras selama bertahun-tahun. Saya akhirnya sampai ke titik ini. Semuanya dirusak oleh Anda, dan Anda akan membayar harganya. Sebuah kekuatan datang diam-diam dari belakang. Tubuh bersih. Lalu ada bobot jatuh. Gelombang putih di depanku semakin dekat dan dekat.
Teriakan Chen De berangsur menghilang. Dan saya agak menyadari, melihat ke belakang. Dia mendorongku dan Chen Ze pada saat yang sama. Sebelum ditelan laut. Saya mendengar milisi kulit putih memanggil saya untuk terakhir kalinya. Belum pernah sebelumnya. Dengan suara ketakutan dan keputusasaan yang besar. Segi 4. Hari ketiga setelah perspektif Bai Ningbing jatuh ke laut. Sekretaris menelepon. Pencari masih belum menemukannya. Waktu terbaik untuk penyelamatan telah berlalu. Saya khawatir ada banyak dan sangat sedikit. Tuan Chen telah datang dari rumah sakit. Menunggumu di luar pintu. Dia menatap ragu-ragu pada milisi putih. Kau mau bertemu dia? Dia berdiri di depan jendela Prancis. Melihat ke langit di tepi sungai. Saya tidak bisa mengatakannya setelah beberapa saat. Biarkan dia kembali dan beristirahat dengan baik. Penurunan suara. Motosawa mendorong pintu langsung masuk. Apa artinya menatapnya dingin? Kau akan menyalahkanku atas kematian Fang Yuan? Dia memiliki memar di tulang pipinya. Lengannya ditebas jauh. Masih terbungkus kain kasa. Tapi dibandingkan dengan lingkaran hidup dan mati yang tidak diketahui hari ini. Cedera ini tidak serius. Bai Ningbing menghindari tatapannya. Nada samar tidak. Sebaiknya kamu kembali dan beristirahat. Menteri tidak akan pergi. Dia berdiri di sana. Melihatnya dengan mata merah, kamu menyesalinya, bukan? Apa yang harus disesali? Menyesal bertunangan denganku. Menyesal bagaimana orang yang kamu tangkap hari itu bukan dia. Prajurit kerah putih itu memimpin Min Chun dan tidak berbicara. Chen segera mengerti prajurit kerah putih itu. Kamu cari tahu. Dia hanya pengganti uang. Melihat gaun Chen Ze. Dia memakai jam tangan mewah. Pakaian di seluruh penjuru berjumlah lebih dari 1 juta. Dewa hantu Bai Ningbing. Yang terburuk adalah memikirkan saat ia melihat Fang Yuan. Di bar remang-remang. Dalam kebingungan berpesta. Ia mengenakan kemeja putih yang dicuci. Rambut pendek. Para wanita tua sengaja menggoda. Selipkan ujungnya di celana. Dengan tenang ia mengeluarkannya dan dengan hati-hati memasukkannya ke dalam saku. Terima kasih. Sepertinya ada api yang menyala di mata itu. Termasuk saat ia menawarkan pada 300.000. Lempar lenganmu. Ketika ia mendengar berita Renda tentang Chen Ze. Marah-marah. Sengaja menyiksanya dalam cinta. Banyak momen yang membengkokkan tulang belakang. Api di matanya mungkin telah meredup sebentar. Tak kunjung padam. Bai Ningbing mengakui. Ia memandang rendah Fang Yuan pada awalnya. Ia dan hidupnya berjarak 2 dunia yang berbeda. Malam pertama yang kacau. Ia praktis duduk di atasnya, melampiaskan. Fang Yuan menahannya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Hanya dalam cahaya redup dan bergetar. Ia menjatuhkan bulu matanya dan gemetar hebat. Keesokan paginya. Fang Yuan bertanya padanya apakah ia boleh mengambil sejumlah uang. Anggap saja ia meminjamkan padaku. Bai Ningbing semakin merasa jijik. Setidaknya ia memiliki anak buah lain yang signifikan. Tak ada yang namanya terburu-buru menunjukkan tujuan. Meski begitu, ia masih bertanya berapa. 300.000 ia menjeda. Aku sedikit sesak untuk mengarang permainan. Jika bisa memiliki puluhan ribu lebih, kau juga bisa menggunakannya sebagai cadangan. Ujung penanya berhenti pada profesi cek. Tiba-tiba terasa konyol. Biaya putus cinta yang ia lemparkan pada pacar terakhirnya. Itu lebih dari 10 kali lipat harga Fang Yuan. Bahkan, ia seharusnya sudah menyadari saat itu. Ia tak seperti orang-orang itu. Bukan kesia-siaan yang mendekatinya. Ia terpojok. Belakangan, ia menemukan banyak luka di tubuh Fang Yuan. Bekas luka yang dalam dan dangkal. Ia tak begitu peduli. Mengatakan bahwa ketika masih kecil, aku harus sekolah di jalan pegunungan. Kadang hujan dan jatuh. Bekas luka karena jatuh. Belakangan, Bai Ningbing telah memikirkannya berkali-kali. Saat itu, rasa sakit kasar yang tiba-tiba muncul di hatinya. Kenyataannya, itu seharusnya menjadi awal dari hati.
Itu hanya diabaikan paksa olehnya. Dia telah mencintai Chen Zhe selama bertahun-tahun. Dia seperti bunga yang telah dirawat dengan hati-hati selamanya. Tanpa setitik debu. Jiao Jinjuao seharusnya. Dan lingkaran itu seperti danau yang jernih. Dia selalu berada di sisinya dalam diam. Sengaja mempersulit dia dan teman-temannya. Keadilan mengambil semuanya. Semakin mereka membenci matanya yang cerah. Semakin mereka mencerminkan mereka yang hina dan tak tertahankan. Bai Ningbing kadang-kadang gelisah. Karena dia merasa seperti dia tidak pernah memilikinya. Dia hanya mengejar uang itu. Untuk kebaikan 300.000 konyol itu. Dipaksa untuk tetap berada di sisinya. Dia tahu. Dia akan membaca buku secara diam-diam di mana dia tidak bisa melihat. Seolah siap untuk meninggalkannya kapan saja. Tatapannya yang bersemangat saat dia membaca. Dia tidak pernah mendapat sedetik pun. Ia hanya ingin bisa menampungnya di mata persegi. Bahkan benci dan benci. Jadi satu langkah salah itu baik. Hari ke-10 setelah Fang Yuan jatuh dari tebing. Semua orang bilang ia tak mungkin bertahan. Teman-teman menasihatinya untuk melupakannya. Itu saja. Jangan membuat masalah dengan Chen Zhe atas orang yang sudah mati. Lagi. Bukankah kau bilang dia hanya stand-in? Bai Ningbin mengangkat kepalanya. Matanya merah. Chen Zhe menangis di sebelahnya. Dia menanyainya. Berita pemenjaraan tetangga telah dirilis. Saat itulah kau membatalkan pertunangan. Bukankah kau mengatakan pada orang lain bahwa kau berakting denganku? Ningbin, apakah kau benar-benar tak menganggap karirku? Saat ini, dia masih memanggilnya Bingbing. Dengan nada lembut dan sedih. Ada tatapan alien di mataku. Bai Ningbing tiba-tiba menyadari. Faktanya, Fang Yuan tidak pernah memanggilnya dengan nama yang begitu mudah. Awalnya dia memanggilnya Tuan Bai. Kemudian, di bawah perintahnya. Aku hanya akan memanggilnya lebih lanjut dengan nama. Sangat asing. Bai Ningbing mulai sering memimpikan Fang Yuan. Dalam mimpi itu, dia tidak mempermalukan dan membencinya seperti itu. Tidak perlu membalasnya dan menahannya di sisiku. Dan dia mulai memperlakukannya semakin lembut. Juga bersedia menurunkan rumah baru dan menyebutnya milisi. Ia pergi ke lembaga penelitian untuk menjemputnya pulang kerja. Ada tong bunga mawar di dalam mobil. Ia mengambil buket bunga itu karena terkejut. Akhirnya bersedia memberinya senyum tulus. Tapi aku terbangun tanpa membawa apa-apa. Ada buku di samping tempat tidur yang pernah dibaca Fang Yuan. Kertas-kertas tertulis. Hasil eksperimen yang telah dipelajari diam-diam. Itu adalah dunianya. Ia tak pernah masuk barang sejenak. Dan itu berlangsung selama 3 tahun. Suatu hari ia masuk berita. Pada konferensi pers pencapaian penelitian ilmiah asing. Yang biasa saja. Ada sosok yang tak asing di sudut. White Frozen berdiri. Aku hampir mengira aku masih dalam mimpi. Dia meminta seseorang untuk memeriksa. Pihak lain dengan cepat menjawab bahwa orang itu tidak bernama Fang Yuan. Dia adalah seorang mahasiswa jurusan universitas asing. Mahasiswa PhD. Seperti jatuh dari mimpi yang hangat dan ilusi. Bai Ningbing menatap keluar jendela dalam diam untuk waktu yang lama. Hanya mengucapkan kata demi kata bahwa dia masih hidup. Tubuh Fang Yuan tidak pernah ditemukan. Itu berarti selalu ada kemungkinan dia akan selamat. Bahkan yang kecil pun menyedihkan. Bai Ningbing mulai mencarinya ke seluruh dunia. Dari tebing itu. Kemana laut itu mengalir? Siapa yang pernah ke semua rumah sakit di sekitar sini? Harapan lagi dan lagi. Aku melihat harapan pergi dengan mata kepalaku sendiri. Dia menggila dengan pengulangan ini. Selama 2 tahun, tidak ada. Tapi ada harapan di hatinya. Aku masih menunggu sampai suatu hari di masa depan. Dia bersedia muncul di hadapannya. Mungkin karena kebencian dan dendam. Tak mengapa. Pesawat memasuki orbit landing. Setelah dering singkat di telinga. Kulepas penutup mataku. Melepaskan kotak dari rak bagasi. Hotel tempat Anda menginap diatur oleh pesta acara. Aula ada di bawah. Sudah banyak orang di sana ketika saya pergi ke sana.
Tang Yu bekerja dengan saya dalam sebuah proyek sebelumnya. Agak akrab. Dia bertanya apakah saya tahu. Beberapa bos besar juga diundang ke tempat kejadian hari ini. Dikatakan bahwa ada investasi proyek komersial di alam. Dia belum selesai. Tak jauh. Salam hangat orang lain. Tuan Bai juga ada di sini. Es putih tangan sedikit berkeringat. Ya, datang dan lihat. Tang Yu melihatnya. Ketika gaya lukisan berubah, Anda melihat nama orang itu adalah Bai Ningbing. Awalnya di industri hiburan dan itu. Saya tidak tahu mengapa 2 tahun ini. Mulai berinvestasi di beberapa proyek biologis dan farmasi. Aku tersenyum. Benarkah? Dia mengangguk. Terus bergosip ya. Apakah Anda tahu tunangannya? Chen di awalnya adalah bintang pria alis panas. Saya tidak tahu mengapa saya pergi ke operasi plastik 2 tahun lalu. Berbicara dan Bai Ningbing dan orang-orang di sekitarnya. Telah datang ke cermin kami. Tuan Bai, ini adalah tamu undangan khusus kami untuk kembali ke Tiongkok. Dokter Biologi Sel, Universitas Michigan. Di bawah lampu kristal yang terang. Mata acuh tak acuh Bai Ningbing berkedip. Tiba-tiba bingkai beku di wajahku. Semua orang di sekitar mereka sadar bahwa ada sesuatu yang salah. Dia tampak ragu-ragu. Lihat saja aku dengan mata merah dan aku tahu kamu belum mati. Aku sudah mencarimu. Aku mundur selangkah. Menghindari tangan yang ingin dia ulurkan, maaf. Siapa kamu? Akhirnya, staf datang untuk memuluskan semuanya. Tolong tinggalkan dia dengan sopan. Bai Ningbing mengambil tempat duduk di meja VIP. Menatapku melalui kerumunan. Tidak akan pergi sejenak. Tang Yu dengan penasaran bertanya apakah kamu mengenal Tuan Bai. Aku melengkungkan bibirku. Mungkin dia salah orang. Sebuah acara berjalan lancar. Akhirnya, staf Mingcheng Deep Research Institute. Pengumuman daftar dokter terhormat. Namaku ada di daftar. Fang Yuan, aku naik panggung untuk mengungkapkan beberapa pemikiran. Sejenak. Matanya beradu dengan Bai Ningbing di udara. Aku akan tinggal di Mingcheng selama beberapa tahun ke depan. Semoga bisa bersama kalian semua. Melakukan komunikasi akademik. Aku membungkuk dan duduk di sebelah Tang Yu. Dia tiba-tiba menampar pahanya, aku teringat. Persegi. Tunanganmu dan Tuan Bai adalah Chen Ze. Changde mirip sebelum operasi plastik. Dia mungkin membawamu untuk Chen De. Aku akhirnya tersenyum tulus. Kurasa begitu. Ya. Setelah acara. Aku tidak terkejut. Aku melihat es putih di lantai bawah di hotel. Rolls-Royce? Dia sudah menatapku hampir bernafsu di depan mobil. Fang Yuan, aku sopan dan mengangguk dengan suara pelan. Tuan Bai. Ada kilatan kesakitan di matanya. Apakah kamu membenciku? Jangan berpikir begitu, Tuan Bai, aku menghela nafas. Bukan apa-apa, aku pergi dulu. Jangan pergi, dia mengulurkan tangan dan meraih papan pakaianku. Suara bergetar. Seperti semacam permohonan. Bukannya aku tidak ingin menyelamatkanmu hari itu di tepi tebing. Hanya tanpa sadar menangkap Chen Ze. Lalu aku mengirim seseorang turun untuk menemukanmu. Mereka semua bilang tebing itu berbahaya. Jika tanganmu terikat lagi, kau akan ditakdirkan jatuh. Tapi aku melihatmu di berita Tempo hari. Aku melirik arloji di pergelangan tanganku. Waktu terus berjalan. Aku benar-benar tidak ingin kembali keesokan harinya. Berdiri saja di pinggir jalan dan dengarkan anatominya. Jadi senyum sopan menginterupsinya. Maaf. Aku harus pergi dulu. Dia bertanya mau kemana. Saat itu, Porsche Jingga parkir di dekatnya. Supir keluar dari mobil dan membuka pintu. Tuan Shen sudah memesan restoran. Biar ku jemput. Bai Ningbing yang berada di sampingnya langsung pucat. Lihat aku masuk ke dalam mobil. Pintu akan ditutup. Dia tiba-tiba mengulurkan tangan dan bertanya siapa Tuan Shen. Sepertinya ini tidak ada hubungannya denganmu, bukan? Aku menarik sudut bibirku. Matanya tertuju pada Rolls-Royce di belakangnya.
Aku masih tidak bisa tidak memberikan kalimat setelah bertahun-tahun. Tuan Bai tidak mengganti mobil. Apakah itu tidak sesuai dengan identitasmu? Mobil berjalan jauh-jauh. Kamu masih bisa melihatnya di kaca spion. Dia berdiri di sana dalam diam, menatapku. Restoran Taman Langit paling sentral di kota. Shen ada di sana lagi, menungguku. Dia di kursi roda. Melihatku dengan malas. Aku melihat Bai Ningbing. Aku menjelaskannya. Kalimat terakhir itu agak kejam. Berarti apa? Saya tidak berpikir itu cukup agresif. Dia membolak-balik menu. Saya memesan 2 hidangan dengan santai. Lalu berikan menu padaku. Temui dia lain kali. Ingatlah untuk mengembalikan kata-kata itu apa adanya. Bai Ningbin, kamu adalah pria kelas 3. Jangan jahat, aku memegang meja. Kamu benar-benar membencinya? Tiba-tiba aku membencinya. Anda belajar di luar negeri untuk gelar master. Saya melawan dia di negara. Merampok dia dari beberapa proyek. Setiap kali Anda menjalani operasi restoratif. Saya harus mengatur pencarian panas hitam untuk Chen De. Dia menyipitkan mata padamu karena tidak menyimpan dendam. Aku suatu keharusan untuk artistri. Cahaya kuning yang hangat menyinari wajahnya. Mata itu memancarkan makna. Tatapan bermata tajam. Ketika saya pertama kali bertemu Tuhan memberkati Chu. Begitulah dia. Dia memiliki kaki yang lumpuh. Duduk di kursi roda, tapi aku tidak bisa melihat kehilangan sedikit pun. Dia tersenyum dan berkata aku menyuruh seseorang menjemputmu. Wah, kamu benar-benar pintar. Aku potong sendiri talinya sebelum didorong lepas. Aku masih punya sedikit. Tidak ada yang memperhatikan gerakan kecilmu. Sekarang Bai Ningbing telah mengundang tim SAR. Apakah menyelamatkan tubuhmu di daerah itu? Jika bukan karena kapal pesiarku yang kebetulan ada di dekatnya. Berapa lama waktu yang kamu butuhkan untuk berenang ke darat? Aku basah kuyup. Membungkus handuk mandi. Berbisik selama yang kamu mau. Selama aku benar-benar bisa lepas dari sisi Bai Ningbing. Apapun yang terjadi. Dia menggoyang-goyangkan piala. Perlahan-lahan menghabiskan segelas penuh anggur merah. Lalu tanyakan apakah aku bisa membantumu. Kukirim lewat email guru lesku bahwa aku kehilangan surat penerimaanku. Katanya tak apa. Asal orang pergi melapor. Shen Youchu membantuku mengganti nama. Dapat KTP baru. Lalu membawaku ke rumah sakit. Di pergelangan tanganku saat kupotong tali dengan pisau. Luka halus yang tersisa. Dan lengan yang patah terkena batu yang jatuh. Pipi yang tertindih karang. Hampir usang sampai ke tulang. Butuh beberapa kali operasi untuk diperbaiki. Setiap masa penyembuhan terasa lama dan menyakitkan. Saat pertama kali kembali ke kampus. Aku tak bisa terbiasa dengan kehidupan seperti itu. 3 tahunku tinggal bersama Bai Ningbing. Dia dan teman-temannya. Hancurkan harga diri dan cita-citaku di bawah kakiku. Mengolok-olok. Mereka bahkan tidak memperlakukanku sederajat. Aku selalu bermimpi buruk. Setelah memimpikan Bai Ningbing dan melihat berita Renda Chen Ze. Membanting sesuatu di wajahku. Menekan aku untuk mengumpulkan serigala di mana-mana. Melampiaskan amarah yang tak henti-hentinya. Bermimpi bahwa temannya bermain kue dan memberiku anggur. Aku minum begitu banyak sampai muntah. Jus perut bercampur merah. Dia hanya menatapku dengan samar dan berkata aku sangat tidak berguna. Itu bukan kehidupan yang ingin ku jalani. Tidak akan pernah. Aku mengerahkan seluruh energiku ke dalamnya. Semuanya dalam dunia akademis. Liburan dan akhir pekan di lab dan perpustakaan. Sedemikian rupa sehingga mentor sering dalam pertemuan kelompok. Aku merasa bersama kakak-kakakku. Pernahkah kau melihat murid yang bekerja lebih keras dariku? Tapi dalam kesibukan dan kelelahan seperti itu. Hatiku yang telah lama mengambang, jatuh ke tanah. Aku tahu Bai Ningbing mencariku 2 tahun yang lalu. Berkali-kali. Petunjuk yang dikejarnya dipatahkan oleh Shen Youchu. Dia bilang padaku kau belajar dengan giat. Kejar cita-cita dan karirmu. Aku akan mengurus sisanya. Aku pernah bertanya mengapa.
Shen Youchu terdiam cukup lama. Lalu tanya padaku apakah kau tahu bagaimana kakiku patah. Dia 10 tahun lebih tua dariku. Ketika kau masih muda, kau juga punya cita-cita sendiri untuk dikejar. Orang tua menyerahkan harta keluarga pada adiknya untuk warisan. Tapi ketika perusahaan dalam krisis, memaksanya untuk masuk ke dalam pernikahan yang gagal. Dan dia berkata, cukup sederhana. Karena itu adalah grup yang memelihara perusahaan. Itu mengharuskanku mengorbankan limpahku sendiri. Lalu kenapa kau tidak menyerahkan urusan keluarga padaku? Kakinya adalah kakaknya yang jengkel. Itu didorong dari lantai atas dan patah. Malam itu aku duduk berhadapan dengannya di balkon. Dia bergelayut manja di punggung tanganku dan mendesah pelan. Andai saja aku mengenalmu lebih awal. Itu tidak akan membuatmu 300.000. Menghabiskan 3 tahun berharga hidupmu. Terbuang sia-sia untuknya. Kali ini aku kembali ke Tiongkok dengan proyek paten padaku. Institut mempekerjakan aku dengan gaji tahunan 900.000 yuan. Itu Fang Yuan muda. Ketika aku kelabakan. Jumlah yang tak terbayangkan. Setelah 5 tahun. Aku menerima tawaran itu dengan tenang. Menandatangani kontrak. Lalu membeli anggur merah dan kembali merayakannya bersama Shen Youchu. Dia minum, aku minum susu. Masalah perut kambuh. Membuatku berhenti minum sama sekali. Aku mengucapkan terima kasih dengan gelas susu. Dia bilang tak ada yang perlu berterima kasih padanya. Aku hanya padamu. Aku melihat diriku sendiri ketika masih muda. Setelah makan malam, aku berpamitan pada Shen Youchu. Dan dia menunjuk, setengah bercanda, pada Porsche dan dia bertanya padaku. Aku akan memberimu mobil. Apakah nyaman pulang pergi kerja? Benar-benar tidak menginginkannya? Aku mencoba tertawa di institut dan mengatur apartemen bujangan. Letaknya persis di seberang jalan dari kantor. Untuk apa aku membutuhkan mobil? Dia cemberut, oke. Temukan aku. Aku baru masuk institut 2 hari yang lalu. Bai Ningbin di sini lagi. Ia menemukanku di kafetaria. Tertinggal di seberangku. Menatap asap ekor mata kananku cukup lama. Setelah beberapa saat, aku bertanya Tear Hikmah dengan lirih. Ketika aku iseng terjatuh dari tebing. Wajah terluka. Ia menjalani operasi restoratif. Kelihatannya tak sama seperti dulu. Tangannya di atas meja tiba-tiba mulai gemetar. Bertanya apakah sakit. Itu pertanyaan konyol. Kuletakkan sumpitku dan mendongak menatapnya dengan tenang. Es putih. Bagaimanapun, pertanyaan ini tak boleh ditanyakan olehmu. 3 tahun aku bersamamu. Sakit seperti apa? Barangkali kau telah lupa. Tapi aku mengingatnya dengan jelas. Pelecehan mudah dilupakan. Abaikan kerugian yang kau sebabkan pada orang lain. Melihat Bai Ningbing. Dengan baik hati aku mematahkan jari-jariku untuk membantunya menghitung. Aku demam 39 derajat waktu itu. Kebetulan Chen Zi menutup teleponmu di luar negeri. Jika kau marah, kau bisa menemukannya padaku. Dia juga berkata bahwa dia demam dan nyaman dipegang. Aku akan pergi denganmu. Temanmu memberiku minum. Aku akhirnya muntah darah. Kau memintaku naik taksi ke rumah sakit sendirian. Karena tak ada seorang pun yang menemani tanda tangan itu. Aku harus melakukannya tanpa bius. Chen Zi dibeli oleh tetangganya. Kau bilang aku merencanakannya. Panggil aku bencana kelas 3. Tampar aku 2 kali. Ada banyak kali aku terbiasa. Jadi tidak terlalu menyakitkan untuk melakukan operasi perbaikan luka. Setiap kata yang kuucapkan. Dia menjadi pucat. Selamanya tinggi pada akhirnya. Milisi putih dingin keemasan. Air mata di wajahku. Aku merasa sedikit malu. Aku melihat sekeliling. Untungnya, tidak banyak orang di kafetaria. Kami duduk di sudut. Tidak ada yang melihatnya. Maaf Fang Yuan. Aku tidak melihat pikiranku sendiri dengan jelas saat itu. Dia mengatakan sesuatu yang tajam. Para tetangga dan mereka yang menculikmu telah dihukum. Pertunanganku dengan Chen De juga akan diputus. Aku tahu dia mempermalukanmu di lokasi syuting saat itu.
Aku tersenyum sinis. Apakah pelakunya benar-benar keluarga Lin atau Chen Ze? Bahkan, Anda tahu betul bahwa Bai Ningbing. Jarak antara dalam dan luar negeri. Ini bukan kutukan yang tak bisa diatasi. Belum lagi dengan sumber keuanganmu. Keluar. Akan mudah bahkan untuk pindah dan hidup bersamanya selama beberapa tahun. Dicapai jika kamu benar-benar jatuh cinta dengan Chen Ze. Ada 10.000 cara untuk bersamanya. Alih-alih mencari pasangan pria untuk menemukan ganda. Sebagai apa yang disebut stand-in. Kamu tidak begitu mencintainya. Tidak tahan kesepian. Jadi selalu memiliki seseorang di sisimu. Tapi kamu terlalu memikirkan dirimu sendiri. Merendahkan orang-orang yang bersamamu ini. Jadi lakukan yang terbaik untuk menghina mereka. Mencapai kepuasan psikologismu. Dia menatapku tanpa berkata-kata. Pada akhirnya, aku hanya bisa berkata tapi dengan mata merah. Aku benar-benar mencintaimu sekarang. Aku mengerti. Aku telah melakukan banyak hal yang aku minta maaf untukmu. Kau beri aku kesempatan. Aku akan mencintaimu sepenuh hati. Menebusnya, desahku. Kupikir dia putus asa. Kau sudah memiliki begitu banyak. Tapi masih terbuang untuk cinta dan benci yang tak berbuah. Tidakkah kau mengerti? Aku tak pernah menyukaimu. Tidak pernah punya perasaan untukmu. Aku rela tinggal di sisimu. Karena Anda memang memberikan uang untuk membantu saya. Tapi semua ini dipengaruhi oleh ikan kolam saat itu. Setelah tebing jatuh ke laut. Saya pikir saya sudah melunasinya. Aku berdiri dengan nampanku. Dan prajurit berkerah putih itu meraih tanganku. Dia berkata dengan tidak jelas apa yang kamu lewatkan? Beri aku kesempatan. Pendanaan penelitian. Investasi proyek. Aku bahkan akan membuatkanmu lab terpisah. Anda keluar dan mendirikan rumah Anda sendiri tanpa ditahan oleh orang lain, oke? Benar-benar minyak dan garam tidak masuk, jangan murah. Bai Ningbing, saya benar-benar kehilangan kesabaran. Melambaikan tangannya. Sup tumpah dari piring makan. Terciprat di gaun mahalnya. Aku mengerucutkan bibirku. Lihatlah dia dengan dingin berapa biaya dry cleaning. Minta asisten Anda membawa tanda terima ke institut. Saya mengimbanginya untuk kekacauan itu. Seperti anjing yang hilang. Cahaya di matanya benar-benar meredup. Tidak meninggalkan ruang. Beberapa hari setelah Bai Ningbing pergi. Motosawa menemukan saya. Dia menatapku dengan pencerahan radikal. Kukira kau sudah mati. Selama bertahun-tahun, dia telah mencoba memutuskan pertunangan saya beberapa kali. Tapi aku menolak mereka semua. Jadi dia menghukumku karena mabuk. Panggil namamu padaku. Orang yang sangat dia cintai adalah kamu. Bagaimana Anda pantas saya menjadi pengganti Anda? Aku menatap seluruh wajahnya yang tidak bisa dikenali. Saya tidak bisa menyembunyikan kelelahan antara alis dan mata saya. Kecemasan seperti binatang. Itu membuatku bertanya-tanya kapan dia pertama kali kembali. Tinggi di atas bintang-bintang memegang bulan. Dia ingin aku menuangkan sup untuknya. Sebuah kata acak. Aku akan berendam di danau buatan yang dingin. Bantu dia menemukan jam tangan yang tidak ada. Berputar-putar, saya disiksa seperti ini. Lihat aku selalu menatapnya dengan tenang. Emosi Shen Ze tiba-tiba runtuh. Dia tiba-tiba bangkit. Apa yang kamu lakukan kembali ke sini? Sekarang setelah kamu keluar, jangan kembali. Apakah Anda tahu bahwa segera setelah Anda kembali? Bai Ningbing akan menceraikanku apapun yang dia katakan. Dia bilang dia akan mengejarmu hingga bersih. Minta kesempatan darimu. Saya pergi belajar dan melakukan penelitian. Dan kembalikan pekerjaan saya untuk pendidikan lebih lanjut. Berikan kontribusi kepada negara dan rakyat. Saya tidak berpikir itu salah. Saya mengadu kopi di depan saya. Alih-alih acuh tak acuh pada Tuan Chen. Anda berpikiran sempit. Batasi pikiranmu pada cinta dan benci yang tidak berguna. Apa hak Anda untuk menanyai saya secara bergantian? Dia memelototiku dengan kesal. Tapi tidak bisa berkata apa-apa. Chen De dan milisi kulit putih adalah tipe orang yang sama. Semuanya sejak lahir. Tidak ada yang hilang.
Menurut mereka, kamu tidak mencintaiku. Aku tidak mencintaimu adalah kemalangan besar. Tapi yang kuinginkan hanyalah jalan menuju cita-citaku. Abaikan Chen Ze, bayar kopinya, bangun dan pergi. Aku tidak menduganya. Saya melihat diri saya dalam pencarian panas malam itu. Dia sama seperti tetangganya saat itu. Alat terbaik untuk digunakan adalah serangan opini publik. Di Weibo yang panjang itu. Dia dan milisi putih adalah pasangan yang belum menikah yang telah mencalonkan diri selama bertahun-tahun. Saya adalah penjahat yang mencuri cinta saya setelah kembali ke Cina. Orang-orang itu tidak dapat menemukan saya. Saya pergi ke blog resmi lembaga penelitian dan meninggalkan pesan. Dan meminta mereka untuk memecatku. Bahkan dengan aura tingkat tinggi. Orang korup. Bagaimana Anda bisa melakukan pekerjaan ilmiah yang penting? Kali ini opini publik sengit. Bahkan ada beberapa penggemar ekstrim. Jalankan di luar institut dan tarik spanduknya. Saya akan langsung memanggil polisi untuk menanganinya. Hakim sangat marah. Aku memberinya monster pengangkat wajah. Kualifikasi apa yang Anda miliki untuk melompat-lompat? Aku akan menghentikannya, kali ini aku akan mengurusnya sendiri. Sesuatu. Bukannya aku tidak menyimpan buktinya jika aku tidak mengatakannya saat itu. Saya mendaftarkan akun. Mengirim video. Di lokasi syuting. Chen De memiliki konflik dengan tetangganya. Tidak bahagia. Memaksa saya untuk pergi ke air untuk membantunya menemukan arlojinya. Sebenarnya ada orang tak dikenal di tempat kejadian. Asisten kecil yang tertindas merekam adegan itu. Diam-diam kirimkan saya videonya. Dia bilang jika dia menggertakmu, buka itu. Begitulah cara orang-orang ini ditahan oleh penggemar. Jangan perlakukan kami sebagai manusia. Saya tidak mengungkapnya 5 tahun yang lalu. Karena saya tahu betul. Kesucian segala sesuatu tidak pernah ada di Punggawa. Milisi putih. Tapi kali ini dia berinisiatif memprovokasi saya. Setelah video dikirim. Kemarahan publik. Karena video itu sangat lengkap dan jelas. Tak lama kemudian Bai Ningbing juga berdiri dan mengakui. Saat dia bersama Chen Ze. Dia menjalin hubungan denganku. Dengan kata lain. Chen De adalah SMP. Sekarang aku masih mencoba untuk melawan. Reputasinya anjlok. Baik kontrak film maupun dukungan bisnis dibatalkan. Adapun harga saham perusahaan Bai Ningbing anjlok. Dia tidak peduli. Hubungi aku di tengah malam, Fang Yuan. Bagaimana Anda ingin terkejut? Atau apa yang aku lakukan padamu? Kembalikan padaku. Oke, aku akan terkekeh dan mengucapkan selamat tinggal. Aku merasa kotor saat menghubungimu sekarang. Dia sepertinya tidak peduli dengan sarkasmeku sama sekali. Keesokan harinya, saya pergi ke institut dan pemimpinnya memberitahu saya. Pendanaan untuk proyek biologi saya meningkat 3 kali lipat. Sumbernya adalah pujian pribadi Bai Ningbing. Aku akan menolak. Dia mengedipkan mata padaku karena itu dana. Semuanya terserah kamu. Terlebih lagi. Apakah ini dukungan Tuan Bai untuk proyek penelitian ilmiah kita? Tidak ada yang pribadi. Rubah tua itu tersenyum dan menerima tawarannya. Bai Ningbing mulai mengemudi di sini setiap hari. Menunggu di pintu masuk institut. Saya tidak peduli jika saya mengabaikannya. Sore itu. Dia juga memanggil semua teman lamanya. Beberapa wanita berpakaian bagus. Berdiri di pintu dan membungkuk padaku dan minta maaf. Ada yang salah dengan data hari ini. Aku sudah dalam suasana hati yang buruk. Rekan datang dan pergi. Dan tatapan penasaran dari orang yang lewat. Itu membuatku merasa lebih malu. Aku akhirnya tidak bisa menahan amarahku dan membeku. Apa kamu sakit? Dia menatapku secara alami. Saya hanya ingin meminta maaf kepada Anda atas tindakan saya di masa lalu. Tidak perlu. Aku menatapnya tanpa ekspresi. Saya sekarang memiliki kehidupan dan pekerjaan saya sendiri. Jangan ganggu aku lagi. Dan jaga Chen Ze. Kalian berdua bisa menyelesaikan masalah hubungan kalian sendiri. Milisi kulit putih tidak terlalu menyukaiku. Hanya saja aku jatuh ke laut di depannya dan selamat. Itu menjadi obsesi baginya.
Sepertinya mendapatkannya bisa membuktikan sesuatu. Misalnya, Chen Zhe pada masa itu. Aku melirik dia dan teman-temannya satu persatu. Tiba-tiba, apakah Anda ingat? Saat aku pergi ke bar untuk menjemputmu. Temanmu menghentikanku pergi. Saya harus melakukan proyek penelitian ilmiah saya. Kudengar dari Guru Su. Saat ini saya sedang mengerjakan proyek yang Anda sumbangkan dananya. Jadi, Anda dipersilakan untuk membawa teman-teman Anda ke laboratorium untuk berpartisipasi. Tonton untuk melihat cara saya merekam data. Maju kemajuan proyek. Setelah 8 tahun. Mimpi mereka. Saya akhirnya dipecat kembali tegak. Bai Ningbing menatapku kesakitan. Bulu mata tremor. Hampir terdiam. Senja. Cahaya di cakrawala meredup sedikit demi sedikit. Angin musim gugur meniup daun-daun yang berguguran dan bersinar di antara kami. Aku berdiri berhadapan dengan Bai Ningbing. Ini bukan lagi isyarat permohonan yang rendah hati. Dia menarik napas dalam-dalam. Ajukan beberapa pertanyaan sulit kepada saya. Jika kita sudah saling kenal sejak awal, saya akan memperlakukan Anda dengan rasa hormat yang sama. Anda butuh uang, saya akan meminjamkannya kepada Anda. Itu tidak menghentikan Anda untuk melanjutkan studi pascasarjana Anda. Apakah ada kemungkinan Anda menyukai saya? Saya tidak ragu untuk mengatakan bahwa saya akan sangat berterima kasih kepada Anda. Saya akan membayar uang kembali asap. Di masa depan, di mana Anda bisa untuk membantumu. Adapun apakah Anda suka atau tidak, itu tidak pernah ada dalam pilihan hidupku. Sudah lama aku tidak melihat es putih. Mendengar berita tentang dia lagi. Itu ada di berita. Hidup Chen De menjadi sangat sulit. Keluarganya menekannya. Minta Bai Ningbing untuk menikah dengannya. Bai Ningbing tidak setuju apapun yang terjadi. Lelah dipaksa. Berkendara untuk bersantai. Akibatnya, rem gagal di jalan gunung. Jatuh dari tebing. Ketika dia diselamatkan, dia berlumuran darah. Telah jatuh ke dalam koma yang dalam. Polisi memeriksa dan memeriksa. Akhirnya ditemukan di kepala Chen De. Dia mengakuinya. Akulah yang datang untuk memprovokasi saya lebih dulu. Mengapa untuk palsu yang malang? Akan meninggalkan saya. Bintang pria yang pernah dipromosikan ke awan. Sekarang jatuh ke dalam lumpur. Benar-benar tidak berbentuk. Saya mengalami kesulitan. Dia tidak akan pernah bisa keluar. Bai Ningbing pernah menemukan teman-teman itu. Dia ingin aku pergi ke rumah sakit untuk menemuinya. Saya dengan tegas menolak. Itu tidak perlu, bukan? Dia memelototiku dengan marah. Apakah Anda tahu apa yang telah dilakukan Suster Ningbing untuk Anda? Tahu aku tersenyum dan berkata. Adalah untuk membawaku ke pestamu. Biarkan Anda minum dan menyesuaikan. Atau untuk Chen Zhe? Mengirim gambar di luar konteks ke kepalaku. Air kotor. Wajahnya sangat berubah. Terdiam. Proyek eksperimental telah melalui banyak liku-liku. Pada akhirnya, hasilnya mulus. Saat konferensi hasil diadakan, Bai Ningbing masih terbaring pingsan di rumah sakit. Dan kemudian saya kembali ke kuburan. Kakek masih menatapku dengan senyum ramah di batu nisan. Dan aku menghembuskan nafas. Saksikan kabut putih menyebar di udara sedingin es. Faktanya, ketika kakek saya meninggal. Setelah memegang tangan es putih. Biarkan dia bersikap baik padaku. Kakek bilang aku tahu Fang Yuan memintamu meminjam 300.000. Itu karena penyakitku. Aku tidak berguna. Jangan salahkan dia. Ia benar-benar mengalami kesulitan. Aku telah banyak menderita selama bertahun-tahun. Tangan penjual itu bersandar di jalan karena kekuatan. Yang ia alami kesulitan berbicara. Perlakukan dia dengan baik. Bai Ningbing diam setengah menghargai kata-kata baik yang diucapkan. Kakek akhirnya setuju untuk pergi dengan keyakinan. Aku melayang di atas tubuhnya. Nyaris tak bersuara. Hanya terus menangis. Tak sengaja mendongak. Tapi aku melihat Bai Ningbing mengerutkan keningnya. Lap tanganmu dengan tisu desinfektan.
Dia tak pernah merendahkanku. Aku juga membenci dunia ini. Orang miskin berjuang untuk bertahan hidup. Tapi sekarang gilirannya. Eksperimenku sudah sedang dibangun. Aku akan segera menggunakannya dan akan ikut dalam proyek berikutnya. Mungkin bertahun-tahun lagi. Aku akan menjadi ahli biologi terkenal sejak awal dinasti Qing. Kau akan berbahagia untukku saat itu. Aku bersandar pada batu nisan kakekku dan mengatakan banyak hal. Hingga hari benar-benar gelap. Bangun dan berdarah. Shen Youchu. Khusus membiarkan mobil hitam menjemputku. Masuk ke mobil. Tubuhku yang membeku berangsur siuman. Dia bertanya apakah aku terbaring di rumah sakit dengan es putih. Tak penting lagi. Apakah kau ingin mengganti nama kembali? Aku akan memikirkannya. Fang Yuan adalah nama yang diberikan kakekku. Aku masih berharap mungkin buku sejarah masa depan akan dikenang. Langit malam kosong malam itu. Awan dan cahaya bulan. Bayangan pepohonan melewati jendela mobil. Dan satu demi satu lampu jalan. Akhirnya aku melakukannya lagi. Berjalan di jalan ideal yang telah dikejar selama bertahun-tahun. Kali ini tak akan berhenti lagi.